Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis Sapadapa Case 8 yang berjudul Perusahaan Farmasi Wajib Patuhi Etika Pemasaran Obat. Dian Maharani, 16 Desember 2015, jam 1 waktu Indonesia Barat. Next. Yang pertama ada situasi analisis yang akan dibacakan oleh Riani. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fis yang sudah memberikan saya untuk membacakan hasil pemaparan analisis ini. Situation analysis. Praktik gratifikasi rentan terjadi antara industri farmasi dengan pelayan kesehatan. Terhadap gravitasi muncul ketika industri farmasi melakukan promosi obat-obatan kepada dokter atau rumah sakit. Dalam etika pemasaran obat, interaksi dengan praktisi kesehatan yang berstatus pegawai negeri dilakukan melalui institusi untuk menghindari konflik kepentingan. Interaksi yang dilakukan dengan praktisi kesehatan pegawai negeri juga harus atasan-atasan. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Wayan Rai Suartono mengatakan Permenkes 14/2014 sudah mengatur tentang gratifikasi dan sanksi yang diberikan. Next. Gratifikasi yang dianggap suap antara lain marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional terkait dengan pemasaran produk dan cashback yang diterima instansi, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Sudah ada peringatan untuk melakukan promosi obat, akan tetapi harus dengan etika. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada problem analisis yang akan dibacakan oleh Vitus. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang problem analisis yang pertama, yaitu dalam Permenkes ditegaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi kredit tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau wewenang. Saya akan kembali ke moderator. Oke, problem analisis bisa dilanjutkan oleh Denis. Saya akan melanjutkan problem analisis. Grafik yang dianggap suap di antara lain biayanya pemasaran atau ketidakseimbangan yang bersifat transaksional terkait dengan pemasaran produk dan cashback yang diterima instansi tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Menyalahgunaan harta kekayaan yang bersangkutan dengan jabatan untuk kepentingan pribadi. Saya balikan ke moderator. Oke, next. Berikutnya ada decision analysis dan potensial problem analysis yang dibacakan oleh Aska. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Di sini saya akan menjelaskan decision analysis. Yang pertama ada menegaskan komitmen etika pemasaran dan anti gratifikasi terhadap 24 perusahaan farmasi internasional yang tergabung dalam IPMG. Menurutnya kode etika pemasaran obat yang dibuat IPMG mengacu pada Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang gratifikasi. Yang kedua, menerapkan perilaku melakukan promosi secara benar dan jujur. Yang ketiga, promosi obat dilakukan sesuai dengan etika dan peraturan promosi obat. Yang keempat, promosi obat lebih diperketat lagi di dalam peraturan secara luas dan juga di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kelima, melakukan pengecekan di setiap farmasi secara intens agar hal seperti marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional terkait dengan pemasaran produk dan cashback yang diterima instansi, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi tidak terjadi.
Yang keenam, membiarkan hal ini terjadi dikarenakan sudah menjadi hal yang lumrah. Oke, next. Sini ada potensial problem analysis. Penyelesaian masalah yang akan kita ambil di antaranya. Yang pertama itu ada menegaskan komitmen etika pemasaran dan anti gratifikasi terhadap 24 perusahaan farmasi internasional yang tergabung dalam IPMG. Menurutnya, kode etika pemasaran obat yang dibuat IPMG mengacu pada Permenkes nomor 24 tahun 2014 tentang gratifikasi. Yang ketiga, ada menerapkan perilaku melakukan promosi secara benar dan jujur. Yang selanjutnya, promosi obat dilakukan sesuai dengan etika dan peraturan promosi obat. Yang selanjutnya, promosi obat lebih diperketat lagi di dalam peraturan secara luas dan juga di dalam perusahaan itu sendiri. Melakukan pengecekan di setiap farmasi secara intens agar hal seperti marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional terkait dengan permasalahan produk dan cashback yang diterima imbalan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi tidak terjadi. Oke, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan menambahkan bahwa ada 2 teman kami yang sedang berhalangan hadir, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pemaparan hasil analisis ini. Terima kasih.